Selamat datang di channel Fatfat. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat layout HTML dengan menggunakan konsep CSS Box Model. Mari kita mulai. Konsep layout yang akan kita bahas berikutnya adalah Flexbox atau Simple Flexbox. Konsep ini mempermudah desainer untuk merancang tampilan dari komponen HTML ataupun keseluruhan halaman. Konsep ini memanfaatkan seluruh ruang kosong pada halaman web. Kelebihan dari penggunaan konsep Flexbox adalah kita mampu membuat elemen yang sama tingginya dengan elemen di sampingnya, ataupun kita bisa membuat kontennya itu rata di sisi tengah, baik horizontal dan vertikal, serta kemudahan-kemudahan lain dalam mengurutkan elemen yang ingin ditampilkan terlebih dahulu. Untuk bisa menggunakan konsep Flexbox, kita perlu mengaktifkannya dengan men-set properti CSS display itu menjadi flex atau inline flex sesuai kebutuhan. Seluruh elemen yang ada di dalam display flex tersebut otomatis akan menjadi child pada parent container flex, sehingga otomatis akan terurut dengan rapi. Secara default, elemen akan ditampilkan dengan urutan dari kiri ke kanan. Nah, mode ini kita sebut sebagai flex direction-nya adalah row. Kita bisa mengubah urutan dari tampilan flex-nya. Kita bisa menggunakan properti flex direction dan kita bisa set dengan value yang lain. Misalnya, jika kita set dengan kolom, maka seluruh elemen akan ditampilkan dari atas ke bawah. Value-nya yang lain yang bisa kita buat misalnya adalah kolom reverse juga. Dia juga akan ditampilkan dari atas dan ke bawah tapi dengan urutan yang terbalik. Properti lain yang bisa kita gunakan untuk flex adalah properti CSS Flexwrap. Flexwrap ini akan menentukan apakah item akan ditampilkan dalam single line ataupun multi line. Nah, coba diperhatikan contohnya. Dengan menentukan Flexwrap-nya adalah wrap, berarti kita set multi line, sehingga item berikutnya itu dapat diisi sampai area kosong semua terisi di dalam kontainernya. Kita bisa membuat bentuk singkat untuk flex direction dan Flexwrap dalam satu properti CSS saja, yaitu kita sebut namanya adalah Flexflow. Konsep berikutnya selain flex dan CSS Box Model adalah CSS Grid. Nah, konsep ini memungkinkan desainer merancang elemen dalam bentuk baris dan kolom, sedangkan Flexbox merancang hanya pada satu arah tertentu. Nah, beberapa hal penting pada konsep grid yaitu kita harus pertama kali men-set properti display-nya itu menjadi grid terlebih dahulu, sehingga setiap elemen yang ada di dalamnya itu otomatis akan menjadi item grid. Kedua, menentukan baris dan kolom dari grid-nya. Ketiga, menentukan item akan ada pada area yang mana di grid. Nah, hal yang terberat dari grid layout itu adalah kita diberikan banyak sekali pilihan pada grid sehingga settingan-settingan yang diberikan itu sangat terperinci dan bisa kita set dengan sangat detail. Dan kadang itu justru malah memusingkan desainer. Konsep grid sangat penting sekali untuk dipahami sebelum kita bisa menggunakan grid layout ini. Banyak sekali istilah yang ada di grid seperti grid line, grid cell, grid area, dan grid track. Tentu tidak perlu kita gunakan semuanya, karena masing-masing properti tersebut punya kegunaannya masing-masing. Nah, silakan perhatikan gambar yang tersedia untuk memudahkan Anda memahami setiap istilah yang ada. Untuk bisa menggunakan grid, maka pertama kali di dalam HTML dan CSS kita perlu men-set properti dengan display grid. Nah, display grid di sini itu perlu kita set pada sebuah elemen HTML tertentu yang akan menjadi kontainernya.
Setiap elemen yang ada di dalam kontainer grid tersebut itu akan bisa kita tempatkan pada sel-sel di grid. Langkah berikutnya adalah kita harus membuat setup dari grid. Nah, biasanya kita akan melakukan coret-coret di sini ya, untuk bisa menggambarkan sketsa utama dari layout yang ingin kita rancang. Tanpa membuat ini, kita akan kesulitan sekali untuk membuat struktur grid yang tepat. Dan kesalahan dalam setup ini itu bisa mengakibatkan layout Anda itu tidak akan sesuai dengan harapan Anda. Langkah berikutnya setelah kita punya sketsanya, maka adalah kita akan menentukan lebar dan tinggi pada setiap gridnya. Kita bisa menggunakan sebuah properti CSS untuk grid, yaitu grid template row, khusus untuk row-nya, untuk menentukan tinggi dari row-nya, dan grid template kolom untuk menentukan tinggi dari grid untuk kolomnya. Perhatikan gambar sebagai contoh. Di sana grid template row artinya untuk row 1, 2, dan 3 itu kita ada set pixelnya, misalnya 100 pixel, 400, dan 100 pixel. Kemudian untuk kolomnya juga sama, kita ada set 3 juga. Artinya untuk setiap kolomnya itu nanti akan memiliki 200 pixel, 500, dan 200. Jadi lebarnya itu sudah kita tentukan dari awal. Tentu saja cara ini tidak selalu harus digunakan seluruhnya ya, karena kita punya cara-cara yang lain juga untuk penentuan gridnya. Namun untuk yang paling sederhana, kita bisa langsung men-setnya dengan menggunakan bentuk grid template row dan kolom sekaligus. Di sini kita merangkum ada banyak sekali properti CSS untuk flexbox dan grid. Nah, kita tidak bisa membahas seluruhnya saat terperinci. Silakan perhatikan video demo yang sudah saya berikan untuk konsep box model, untuk konsep flex, dan untuk konsep grid. Dan itu bukanlah satu-satunya cara untuk menghasilkan tampilan yang sama. Contoh-contoh tersebut hanya memberikan gambaran bagaimana kita bisa membuat rancangan yang sama dengan menggunakan 3 konsep yang berbeda. Berikutnya adalah kita akan membahas properti lain yang biasanya digunakan juga untuk membuat layout, yaitu background. Jadi di sini kita bisa menggunakan properti yang namanya background color untuk bisa mengubah warna background dari sebuah elemen HTML. Kita bisa men-set seluruh nilai-nilai untuk color, contohnya untuk keyword color seperti red, green, blue, yellow, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan hexadesimal. Kita juga bisa menggunakan fungsi bawaan dari CSS seperti RGB, HSL, RGBA, dan lain sebagainya. Properti CSS yang terkait dengan background ada yang namanya background clip yang merupakan properti CSS 3 yang diperkenalkan. Nah, di sini kita diberikan kebebasan, artinya di sana diberikan kontrol yang lebih untuk menentukan area-area mana yang ingin dikasih warna background. Ada banyak value yang bisa kita masukkan. Sebagai contoh di sini kita hanya set misalnya content box pada gambar, berarti hanya bagian konten saja yang akan diberikan warna backgroundnya. Selain itu kita juga bisa kasih padding box dan border box. Kalau border box artinya sampai ke bordernya, kalau padding box itu hanya bagian paddingnya, bordernya tidak dihitung. Selain itu, ada juga properti yang namanya opacity. Opacity biasanya kita set dari 0 sampai 1, jadi bentuk desimal. Dan dia nanti akan menentukan seberapa besar opacity dari background tersebut atau warna tersebut. Properti CSS berikutnya terkait dengan background adalah background image. Nah, background image itu memungkinkan kita untuk melakukan menampilkan gambar background pada sebuah elemen gitu ya. Nah, jika misalnya gambar pada background itu berupa pattern, maka kita bisa men-setnya itu menjadi berulang kali untuk memfill seluruh backgroundnya. Nah, di sini untuk bisa meload gambar pada background, kita bisa menggunakan sebuah keyword bawaan, yaitu namanya URL
Kemudian kita buka kurung, kita bisa isikan nama file yang dituju. Dan nama file di sini itu sekali lagi sifatnya itu adalah link relatif. Kita juga sebenarnya bisa men-setnya menjadi link absolute. Jadi sangat tergantung dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, jika tadi kita set background gambarnya itu ternyata gambarnya terlalu kecil, kita bisa repeat dia. Dan di sini kita punya properti yang namanya background repeat. Nah, background repeat di sini punya value keyword yang sudah tetap gitu ya. Ada repeat, no repeat, repeat X, repeat Y, space dan down. Nah, kalau misalnya kita buatnya itu no repeat, artinya dia hanya akan tampil satu kali saja. Tapi kalau dia repeat X, artinya dia hanya akan tampil terus-menerus, tapi itu ke kanan karena dia sesuai sumbu X. Kalau repeat Y itu artinya hanya ke bawah saja. Kalau repeat artinya kedua-duanya. Kira-kira seperti itu. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah yang repeat. Kemudian yang tak kalah penting di sini itu adalah properti yang namanya background position. Kadangkala gambar yang kita ingin tampilkan itu terlalu besar. Kemudian gambar tersebut tidak bisa tampil semuanya dan kita ingin menggeser gambar tersebut ke kiri ataupun ke atas. Nah, background position itu bisa membantu kita untuk menggeser gambar itu ke kiri dan ke atas supaya nanti kita bisa menampilkan background yang sesuai dengan fokus yang kita inginkan pada gambar tersebut. Berikutnya adalah background size. Nah, di sini kita bisa mengubah ya ukuran dari gambar sesuai dengan background yang ada gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai persentase ataupun kita pakai pixel. Nah, biasanya sih secara bawaan kita tidak akan paksa dia pakai cover ya. Oke. Jadi kita akan memilih gambar yang memang sudah sesuai resolusinya supaya tidak terjadi stres ataupun yang lainnya sehingga gambar itu terkesan tidak ideal untuk ditampilkan dengan tepat. Nah, satu hal yang sangat menarik di sini dan paling sering digunakan ya, itu adalah gambar background itu ternyata lebih dari satu. Dan itu sangat dimungkinkan sekali. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan langsung dengan properti backgroundnya. Kemudian kita bisa set URL-nya gambarnya itu satu persatu ataupun dia solid gitu ya. Dan itu nanti ada urutannya untuk ditampilkan. Dan di sana kita bisa load lebih dari satu gambar sekaligus dan kita bisa timpa satu persatu pada elemen HTML kita. Dan biasanya ini akan digunakan untuk background layout secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah kadang kita ingin memberikan warna solid tetapi dia bukan warna solid dan dia merupakan campuran antara dua warna gitu. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai gradient. Nah, di CSS kita diberikan kemampuan untuk bisa membuat warna gradient sebagai background. Kita punya dua jenis tipe, ada linear gradient dan satu lagi itu ada radial gradient. Untuk bisa menggunakan linear gradient, kita menggunakan keyword function linear gradient. Hati-hati dalam penulisannya. Oke, kemudian perhatikan contoh, kita bisa menuliskan value-nya ya, yang memang sudah ditentukan. Yang pertama itu adalah derajatnya ya. Oke, kemudian itu yang kedua itu adalah warna awalnya dan ketiga itu ada warna akhirnya. Maka nanti otomatis akan di-generate warna gradient antara awal dan akhir dengan arah yang sudah kita tentukan tadi, direction-nya. Kita bisa membuatnya lebih dari satu atau dua warna ya. Berikutnya adalah radial gradient. Nah, untuk radial gradient itu mirip dengan linear, tetapi di sini titik pusat awalnya itu ada di tengah-tengah dan dia akan menyebar dalam bentuk lingkaran. Makanya namanya di sini radial gradient. Nah, untuk elemen berikutnya yang biasanya kita sering gunakan juga ketika kita merancang sebuah layout itu ada yang namanya navigation. Nah, kalau kita ngomong tentang navigation, kita biasanya terpikir itu adalah menu. Memang benar. Jadi navigation di sini itu memang adalah tempat letaknya menu-menu yang penting dalam sebuah web.
Dan di sini kita punya banyak sekali contoh-contoh penerapan menunya, baik di area mobile ataupun web application. Untuk bisa membuat menu, sebenarnya kita bisa memanfaatkan list. Namun di sini kita akan menggunakan sebuah properti CSS yang namanya float. Nah, dengan menggunakan float kita bisa memaksa seluruh elemen yang ada di listnya itu menjadi tampilan seperti menu. Nah, perhatikan contoh, mungkin bisa Anda coba ya nanti. Nah, sebelumnya kita ada membuat menu secara vertikal. Nah, kali ini adalah menu secara horizontal. Jadi sebenarnya menu itu ya memiliki banyak sekali variasi tergantung bagaimana Anda merancangnya saja. Bisa jadi di kiri atau di kanan ataupun sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk membuat menu di sini kita sebenarnya juga bisa menggunakan konsep flex, gitu ya. Demikianlah penjelasan layout CSS part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang konsep flex, grid, background, dan navigation yang merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Mari kita mulai.